Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Struktur dan Organisasi pada Tubuh Hewan dengan anggota kelompok Nabila Giska Azhara, NPM 211100060050, Ocha Salsa Larissa Rusli, NPM 2111060060, dan Sri Lestari NPM 21110609 dengan dosen pengampu Ibu Anissa Oktarina Sari Pratama MPD dari mata kuliah Biologi Umum. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan Nabila Giska Azhara. Struktur dan organisasi tubuh hewan. Hewan adalah organisme yang tidak mempunyai klorofil, mampu bergerak atau tidak-tidaknya bergerak menggerakkan tubuh dengan cara mengarutkan serabut, dan multiselular. Adapun macam-macam jaringan hewan, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang terdiri atas kumpulan sel-sel polihedral yang antara satu sel dan sel lainnya memiliki susunan yang erat dan mengandung sedikit substansi interseluler. Jaringan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu A. Epitel satu lapis atau simple epithelium. Epitel pipih, selapis terdiri atas selapis sel-sel yang berbentuk pipih. Seperti ubin, kerapatan antar sel sangat dekat. Epitel pipih selapis terdapat pada epitel pembuluh limba dan lapisan endotel pembuluh darah. Epitel selaput pembungkus paru-paru, jantung, alveoli, dan perikardium. 2. Epitel kubus satu lapis. Epitel kubus selapis disusun oleh selapis sel-sel berbentuk kubus. Inti sel berbentuk bulat dan besar dan terletak di tengah. Epitel ini terdapat pada kelenjar gondok, permukaan lensa mata, dan ovarium. Fungsi dari epitel kubus selapis adalah melindungi bagian di bawahnya dan sekresi atau mengeluarkan zat yang diperlukan tubuh. 3. Epitel silindris satu lapis. Epitel ini berbentuk silindris satu lapis dan mempunyai inti di tengah. Berikut adalah gambar epitel satu lapis. 1. Epitel selapis, ini gambarnya. 2. Epitel kubus selapis, dan terakhir epitel silindris selapis. B. Epitel selapis banyak atau stratified epithelium. 1. Epitel pipih berlapis banyak. Epitel pipih berlapis banyak terdiri atas 2 atau lebih lapisan sel berbentuk pipih. Epitel pipih berlapis banyak terdapat pada lapisan rongga mulut, esofagus, vagina, epidermis, dan ujung uretra. Epitel pipih berlapis banyak berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan organ yang dilapisi. 2. Epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu lapisan sel dan memiliki bentuk kubus pada bagian dalamnya. Makin ke arah permukaan, bentuknya semakin pipih. Struktur ini melindungi permukaan jaringan dari gesekan. Epitel ini terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan folikel di ovarium. Hal ini berarti lapisan epitel berfungsi sebagai saluran sekresi dan ekresi. 3. Epitel silinder berlapis banyak. Umumnya epitel silinder berlapis banyak terletak pada lapisan luar, sedangkan bagian dalamnya biasanya berbentuk tidak teratur atau kubus. Epitel silinder berlapis banyak terdapat pada saluran ekskresi kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, faring, dan laring. 4. Epitel transisional. Epitel transisional sering disebut epitel peralihan yang memiliki banyak lapisan dan bentuknya berubah-ubah, terutama pada saat jaringan mengelembung. Epitel silinder yang memiliki silia banyak terdapat di saluran pernafasan, kantung kemih, dan uretra. Dan ini adalah gambarnya. Yang satu epitel pipi berlapis banyak, yang
kedua epitel kubus berlapis banyak, yang ketiga epitel silinder berlapis banyak, dan keempat epitel transisional. C. Epitel kelenjar. Di antara sel-sel epitel dijumpai sel-sel goblet atau sekelompok sel goblet yang membentuk kelenjar bersel banyak. Ada dua tipe kelenjar, eksokrim dan endokrim. Disebut eksokrim jika sekresi kelenjar dialihkan ke permukaan melalui saluran, dan disebut endokrin jika sekresi kelenjar langsung masuk ke aliran darah. Macam-macam eksokrin dapat dilihat di tabel ini. Ini tipe kelenjar, ini strukturnya, dan ini tempatnya. Secara umum, jaringan epitel mempunyai fungsi antara lain: 1. Epitel sebagai pintu masuk dan keluarnya zat-zat. 2. Sebagai pelindung jaringan yang terdapat di dalamnya. 3. Sebagai penerima rangsangan atau reseptor yang disebut neuroepitelium. 4. Sebagai kelenjar. Dan di bawah ini adalah gambar dari kelenjar eksokrim dan endokrim. Selanjutnya, jaringan otot. Gerakan hewan umumnya disebabkan oleh kontraksi sel-sel yang berbentuk panjang, silinder, atau gelondong yang masing-masing mengandung serabut kontraktil mikroskop yang panjang dan paralel disebut miofibril. Miofibril ini terdiri atas protein miosin dan aktin. Sel-sel otot melakukan kerja mekanik dengan cara kontraksi menjadi tebal dan pendek. Lapisan membran yang membatasi sel otot disebut sarkolema, sedangkan bagian sitoplasma sel otot disebut sarkoplasma berdasarkan strukturnya. Jaringan otot dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ocha. Baiklah, yang selanjutnya ada jenis otot. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik terdiri atas sel-sel silinder yang sangat panjang, antara 3-4 cm dan tidak bercabang. Yang kedua, ada otot jantung. Secara struktural, otot ini menyerupai otot lurik. Perbedaannya terletak pada percabangan dan intinya. Yang ketiga, ada otot polos. Sel otot polos berbentuk perahu dengan satu inti sel berbentuk pipih terletak di bagian tengahnya. Panjang selnya antara 30 sampai 200 mikrometer. Kontraksi otot polos terjadi secara tidak sadar, dan selnya diserapi oleh sistem saraf otonom. Hal ini menjadikan aktivitas otot polos tidak menimbulkan kelelahan meskipun berlangsung dalam jangka waktu lama. Fungsi otot polos, yang pertama memberi gerakan di luar kehendak, yang kedua mengontrol diameter pembuluh darah dan gerakan pupil mata. Berikut adalah gambar dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsangan dan penyampaian rangsang. Jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terletak pada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Sel dibagi menjadi 2 macam, yaitu sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau sel glia. Lebar serabut saraf berkisar antara beberapa mikrometer sampai dengan 30 atau 40 mikrometer, dan panjangnya berkisar dari 1 mm sampai dengan 1 meter lebih pada hewan besar seperti kuda. Ada 2 jenis serabut saraf, yaitu akson yang meneruskan rangsangan menjauhi badan sel, dan dendrit yang tidak saling menyentuh. Berikut adalah gambar dari jaringan saraf yang tersusun oleh sel-sel atau neuron. Selanjutnya ada jaringan pengikat. Yang pertama ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat disebut dengan jaringan ikat serabut putih.
Jaringan ikat padat mengandung serabut kolagen yang berwarna putih di antara serat kolagen terdapat sel fibroblast. Yang kedua, ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar memiliki serabut kolagen berwarna putih, serabutnya elastis, dan serabut retikulum. Yang selanjutnya ada jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan yang dilindungi fibrosa dalam matriks. Yang pertama, ada tulang rawan hialin. Matriks tulang hialin mengandung serabut elastis lebih banyak daripada serabut kolagen. Pada embrio, sebagian besar rangkanya adalah tulang rawan hialin, sedangkan pada orang dewasa, tulang rawan hialin terdapat pada ujung tulang rusuk, persendian, dan pada saluran pernafasan. Yang kedua, ada tulang rawan elastis. Tulang rawan ini terdapat pada epiglotis, laring, saluran autasius, saluran telinga, dan daun telinga. Tulang rawan elastis, matriksnya berwarna keruh kekuning-kuningan dan mengandung banyak serabut kolagen. Fungsi tulang rawan elastis ialah memberikan fleksibilitas dan sokongan. Yang ketiga, ada tulang rawan fibrosa. Matriks tulang rawan fibrosa berwarna gelap dan keruh serta mengandung serabut kolagen kasar. Tulang rawan ini terdapat pada hubungan antar tulang rawan fibrosa yang berfungsi untuk memberikan sokongan dan proteksi. Berikut adalah gambar dari jaringan tulang rawan. Yang selanjutnya ada yang keempat ada jaringan tulang sejati atau osteon. Jaringan tulang terdiri atas sel-sel tulang atau osteosit dan matriks tulang. Osteosit dibentuk oleh osteoblast atau sel yang bertanggung jawab dalam sintesis komponen organik matriks tulang. Berikut adalah gambar dari struktur osteon. Yang selanjutnya ada jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah disusun oleh sebagian besar protein, air, senyawa organik, dan anorganik. Protein plasma terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Fibrinogen diperlukan untuk membentuk fibrin dalam proses pembekuan darah. Fungsi plasma darah adalah mengedarkan sari-sari makanan. Yang kedua, ada sel darah merah atau eritrosit. Sel eritrosit berbentuk cakram bikonkav dan tidak mempunyai inti. Garis tengah 2-7 mikrometer. Dengan eritrosit terdapat hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Eritrosit dibentuk dalam sumsum tulang merah. Yang ketiga, ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih dibagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit yang terdapat pada granula protein dan agranulosit tidak memiliki granula. Granulosit dibagi menjadi eosinofil, neutrofil, dan basofil, sedangkan agranulosit terbagi menjadi monosit dan limfosit. Leukosit berperan dalam pertahanan seluler. Yang keempat ada trombosit. Trombosit atau keping darah berbentuk cakram dengan garis tengah 2 sampai dengan 5 mikrometer dan tidak berinti. Trombosit mengandung enzim trombokinase yang berperan dalam pembekuan darah. Berikut adalah gambar dari komponen darah. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Lestari. Organ pada hewan.
Organ pada hewan terbentuk dari beberapa jaringan yang saling bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu. Berdasarkan letaknya, organ dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Organ luar diantaranya tangan, kaki, hidung, mulut, telinga, dan mata. 2. Organ dalam diantaranya hati, ginjal, usus, jantung, paru-paru. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri atas hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsi sistem pernafasan adalah mendapatkan oksigen 2 dan mengeluarkan CO2. Untuk memperoleh energi dengan menyederhanakan senyawa organik. 2. Sistem peredaran darah terdiri atas jantung, darah, pembuluh darah, arteri, vena, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa, serta cairan limfa. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh. 3. Sistem pencernaan. Terdiri atas rongga mulut, di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Saluran pencernaan dimulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan agar bisa diserap tubuh. Sistem rangka. Sistem rangka pada hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi selekton aksial dan selekton apendikular. Selekton aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang iga, dan tulang selangkah. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada jantan terdiri atas testis, vas deferens, ductus epidermis, kelenjar prostat, dan uretra. Sedangkan sistem reproduksi pada betina terdiri atas indung, telur, rahim, oviduk, dan vagina. Sistem reproduksi berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sistem hormon. Beberapa organ dalam tubuh menghasilkan hormon, seperti ovarium, testis, pankreas, kelenjar anak ginjal, hipotesis, dan kelenjar gondok. Dinding usus halus dan lambung juga mengeluarkan hormon untuk merangsang pengeluaran enzim. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu otak besar, batang otak, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi terdiri atas 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf punggung. Saraf tepi ini berhubungan dengan alat-alat indera. Sistem saraf fungsi menerima dan merespon rangsang dari luar. Sistem otot tersusun atas otot rangka sebagai alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. Otot polos terdapat pada organ-organ tertentu seperti lambung. Dan otot jantung, sistem otot berfungsi menentukan postur tubuh sebagai alat gerak dan menyimpan glikogen. Sistem reproduksi pada jantan terdiri atas testis, vas deferens, ductus epidermis, kelenjar prostat, dan uretra. Sedangkan sistem reproduksi pada betina terdiri atas indung, telur, rahim, oviduk, dan vagina. Sistem reproduksi berfungsi sebagai alat pencernaan. Sistem gerak pada hewan. Salah satu ciri dikatakan makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang invertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan invertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. 1. Sistem gerak pada hewan invertebrata. 2. Protozoa merupakan hewan invertebrata bersel satu yang hidup di air. Alat gerak pada protozoa sebagai berikut. Rhizopoda, yaitu dengan Rhizopodia, kaki semu.
Ciliata yaitu dengan rambut getar, cilia. Flagellate dengan cambuk plasma flagel. Sporozoa yaitu menggetarkan seluruh tubuhnya. Porifera merupakan hewan terberat yang berpori-pori di seluruh tubuhnya. Porifera hidup melekat di dasar laut, dan hewan ini tidak mempunyai alat gerak. 2. Setepora merupakan hewan invertebrат yang berongga dan mempunyai racun untuk melumpuhkan mangsanya. Kelas Centopora salah satunya adalah ubur-ubur. Hewan ini tidak mempunyai alat gerak. 3. Sistem gerak pada vermes atau cacing ialah dengan kontraksi otot-otot di tubuhnya. 4. Anthropoda merupakan hewan yang tumbuh di beberapa segmen atau ruas yang bersatu. Alat gerak pada anthropoda adalah pertama Chelycerata yaitu tenggau, laba-laba, dan kalajengking. Kedua, Myriapoda yaitu lipan. Ketiga, Crustacea yaitu lobster, kepiting, dan udang. Keempat, Hecapoda yaitu serangga. Mollusca merupakan hewan invertebrata yang bertubuh lunak. Hewan ini mempunyai cangkang sebagai pelindung pada tubuhnya. Alat gerak pada mollusca sebagai berikut. Gastropoda bergerak dengan kaki dan perut, yaitu siput. Cephalopoda bergerak dengan kaki dan kepala, yaitu cumi-cumi dan gurita. Pteropoda bergerak dengan kaki pipi, yaitu Scopoda dan Amphienura. 1. Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang bertentakel. Sistem geraknya menggerakkan tubuh basalnya atau menggerakkan tentakel yang ada di mulutnya. 2. Sistem gerak pada vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu Aphos, reptilia, amfibian, ikan, dan mamalia. Umumnya, hewan ini memiliki rangka fungsinya untuk menyangga berat tubuh hewan tersebut. Tulang dan otot bergabung untuk membentuk endoskeleton. Bentuk-bentuknya sebagai berikut. Aves merupakan hewan vertebrata yang berdarah panas dan mempunyai sayap untuk terbang. Aves memiliki otot-otot terbang, fungsinya untuk mengendalikan saat ia terbang. Hewan ini bergerak menggunakan kedua sayapnya untuk terbang dengan cara mengepakkan kedua sayapnya ke atas dan ke bawah. Ikan merupakan hewan yang hidup di air dan memiliki sistem gerak yang berbeda. Karakteristik alat gerak pada ikan yaitu A. Ikan memiliki ekor dan sirip yang lebar. B. Beberapa ikan mempunyai sirip tambah untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan. C. Hewan air punya tubuh yang aerodinamis. D. Mempunyai gelembung renang, susunan otot, dan tulang belakang fleksibel. Amfibia. Sistem gerak ini dicontohkan pada katak. Rangka katak terdiri dari anggota gerak tulang tengkorak. Katak punya tungkai belakang yang panjang dan otot yang kuat. Mempunyai selaput pada tungkainya yang berfungsi mempermudah katak ketika berenang. 2. Reptil. Mempunyai sistem gerak yang khas, contoh pada ular. Ular merupakan jenis reptil yang mempunyai tulang ekor, tulang badan, dan tulang tengkorak. Tulang belakang pada ular tersusun ratusan buah ruas. Tulang ruas ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot elastis. Ular bergerak dengan cara berkelok-kelok tubuhnya pada tanah. 3. Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya. Contoh hewan mamalia adalah kuda. Kuda punya rangka untuk menyongkong tubuh. Kuda dapat bergerak karena dia mempunyai otot-otot yang menempel pada tulangnya. Saat kuda berlari, kaki kuda yang depan menekan pada tanah atau gerakan melawan pada tanah sehingga tubuh kuda bergerak ke depan. Kekuatan kuda terletak pada kaki belakang. Sistem gerak pada mamalia. Mamalia
ialah hewan vertebrata yang menghasilkan susu sebagai sumber makan anaknya. Ciri-ciri hewan mamalia. Punya saraf tunjang, bertulang belakang vertebrata, punya 4 ruang di jantungnya, badan ditutupi bulu, punya daun telinga, punya kelenjar, keringat, bernafas menggunakan paru-paru, berdarah panas, otak berkembang dengan baik, pembuahan terjadi di dalam tubuh, sistem gerak, contohnya pada hewan kelinci. Kelinci mempunyai 2 pasang anggota gerak. Kelinci mempunyai 5 jari tungkai depan, 4 jari tungkai belakang yang lebih kuat dan lebih panjang untuk melompat. Sistem skeletal antara lain kolumna vertebralis, ruas tulang belakang. Stamen tulang dada, costae tulang rusuk, scapula tulang belikat, davicula tulang selangka. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.